Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsawi SPDI. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Bojong Mekar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan NIM 5232110799 dan nomor peserta PPG 68609608116071. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi melaksana dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Baiklah anak-anak, agar kegiatan pembelajaran ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Diberikan kecerdasan dalam pemahaman, kecerdasan dalam berpikir, pokoknya dimudahkan segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan dipimpin oleh, silakan KM ke depan, bantu ibu untuk Dan doa. Dewi lekas sembuh ya. Alfaira Hadirah. Aura Hadirah. Cantika Hadirah. Dewi sakit ya. Fadel Ica Kiandra Maula Rizka Nur Fatimah Rofi Salsabila Raina Hadir. Siti Nurul Fajriah Hadirah. Wildan Zian Zihan. Hadirah. Kita dimulai pembelajaran. Ibu ingin mengondisikan dulu nih kelasnya, udah duduk rapi belum? Silahkan amati dulu di bawah ada sampah, barangkali ada sampah yang kotor, pungut dulu sampahnya dibuang. Kemudian pakaiannya udah rapi belum? Nah sekarang siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Tepuk satu. Gifar, tepuk satu. Baiklah anak-anak, supaya kalian semangat nih belajarnya, Ibu punya lagu buat kalian. Lagu yang berhubungan dengan materi hari ini, tapi dengan menggunakan nada becak ya. Hafal nggak lagu becak? Hafal ya? Hafal nanti. Syukur bertemu, wajib dibaca dengung dengan doa berdoa. Saum Muktamud itulah contohnya. Mari kawan kita mengingatnya. Syafawi hurufnya 26 seluruh rijal.
sudah belajar tentang Quran surat Al-Humajah ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mim mati atau mim sukun. Pinter. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami hukum bacaan mim sukun. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun secara baik dan benar. Dan yang terakhir adalah setelah kalian belajar hukum mim mati, maka kalian bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran sehingga membaca Al-Qurannya baik, benar, fasih ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, hukum mim sukun itu merupakan salah satu bagian dari ilmu tajwid. Maka wajib hukumnya bagi kalian untuk mampu menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam membaca Al-Quran agar kalian nanti dalam membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Anak-anak, apa kalian suka membaca Al-Quran? Suka. Apa kalian membaca Al-Qurannya sudah dengan tajwidnya? Belum? Sudah. Oh iya, ada yang udah, ada yang belum. Yang udah, alhamdulillah, lebih ditingkatkan lagi. Yang belum, mari kita belajar bersama, oke? Ilmu tajwid. Terus kalian kalau ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, udah tahu belum hukum mim mati atau sukun? Sudah. Sudah? Yang sudah tahu hukum mim sukun? Wah, iya, pintar. Tapi nanti belajar lagi nggak apa-apa ya? Bapak. Iya. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, tapuk 4, tapuk 5. Good. Ibu mohon untuk memperhatikan dulu layar ya, videonya. Ibu akan memutar sebuah video. Silahkan kalian amati videonya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ada mim sukun yang sering kita jumpai. Maka pada mim sukun ada 3 hukum bacaan atau 3 cara baca. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan mim sukun dan tanwin. Di situ ada 4 hukum bacaan atau cara baca. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bi gunna dan idgham bila gunna, yang ketiga ada iqlab, sedangkan yang keempat ada namanya ikhfa hakiki. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas mim sukun. Hukum baca mim sukun yang pertama bernama idgham mutamatsilain. Jadi kapan terjadi? Apabila ada mim sukun atau mim mati berjumpa dengan mim. Nah, sehingganya dibaca dengan demo. Biasanya ada yang memanggil dengan idgham mimi. Tujuannya untuk memudahkan karena di sini pertemuan huruf mim bertemu dengan mim, maka dipanggil dengan mimi. Nah, jadi biasanya supaya memudahkan kita ingat saja, kalau nampak mimi, mim mati berjumpa mim, maka dengung. Namanya idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Contoh di sini annahum muhtadun. Nah, jadi kita dibuka 2 harokat atau 2 ketukan. Annahum muhtadun. Hum itu namanya dengung. Annahum muhtadun. Hukum bacaan atau cara baca yang kedua bernama ikhfa syafawi. Kapan terjadi? Apabila ada mim sukun atau mim mati berjumpa dengan ba, sehingga kita singkat dengan miba. Nah, jadi miba ini mim mati berjumpa dengan ba, maka dibaca juga dengan dengung, sama dengan bahasan yang sebelumnya.
wa hum bil akhirah, wa hum bil itu namanya demo. Jadi sama-sama dibaca demo. Jadi kalau nampak dalam Quran mimi dan miba, mimati bertemu mim, mimati bertemu ba, maka dibaca demo. Kemudian yang ketiga ada namanya izhar syafawi. Izhar syafawi ini kapan terjadi? Apabila ada mim sukun atau mim mati berjumpa selain dari huruf mim dan huruf ba. Dalam Al-Quran ada 28 huruf hijaiyah dari hamzah sampai huruf ya. Jadi dua saja yang dengung kalau jumpa mim sukun. Jadi ada 26 huruf yang tidak dengung kalau berjumpa dengan mim. Misalkan ada huruf mim berjumpa dengan ain, maka di sini tidak dengung, dibaca dengan jelas. Walahum azab. Salah kalau dibaca walahum azab. Salah. Jadi dibaca jelas saja. Walahum azab. Nah, jadi supaya memudahkan, apa saja yang tidak dengung mim sukunnya selain dari mimi dan miba. Nah, jadi itu saja cara mudah untuk menghafalnya. Jadi biasanya untuk memudahkan juga ada yang memanggil seperti ini. Ini namanya mi'a. Mim mati berjumpa dengan ha. Nanti kalau ada lagi jumpa dengan kho, miho. Ada lagi jumpa dengan ro, miro. Ada jumpa dengan ya, mia. Ada jumpa dengan huruf sin, misa. Ada jumpa dengan sod, miso. Nah, maka yang itu juga dengung. Yang dengung cuma dua, mimi dan miba. Nah, jadi itulah rumus mudah untuk mengingatkan kita agar betul membaca hukum bacaan mim sukun di dalam Al-Quran. Jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini. Moga bermanfaat dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kalian setelah melihat video tadi, apa kalian sudah mengerti? Sudah. Bisa memahami apa itu hukum mim mati? Coba ada yang mau bertanya tidak berdasarkan video yang tadi? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti ibu yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya ajukan tangan. Oh iya, Jihan, mau bertanya apa nak? Bu, bagaimana cara membaca idgham mimi? Oh, bagaimana cara membaca idgham mimi? Perhatikan di sini ya. Idgham mimi. Idgham itu artinya dengung. Dibacanya dua ketukan. Di sini di hidung. Ditekan dua ketukan. Hurufnya tadi apa? Mimi. Kenapa disebut mimi? Mimi itu adalah dua huruf yang sama bertemunya dua huruf yang sama, yaitu huruf apa saja? Huruf mim dan mim, makanya disebut mimi. Nah, cara membacanya yaitu dengan dengung. Contohnya ini. Nah, contohnya ini nih. Nah, di sini ada mimi ya. Contohnya adalah anfusihim min. Jadi anfusihim ditekan, ditekan di sini dengung di hidung ya. Jadi anfusihim min. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Bu. Oh iya, mau bertanya apa? Nursyam? Jika mim sukun bertemu dengan lam alif, hukum bacaannya apa, Bu? Pertanyaannya adalah jika mim sukun bertemu dengan huruf lam, ya, maka dibacanya apa? Coba ada yang bisa menjawab nggak di sini? Kalau yang bisa menjawab berarti, ya, coba apa hukum bacaannya? Izhar syafawi. Pintar. Betul tidak kata Dede? Betul. Di sini lihat ada. Nah, kalian sekarang lihat. Tadi teh mim mati menghadapi huruf lam. Ini lam ya? Nah, lam itu termasuk hukum bacaan izhar syafawi. Maka dibacanya izhar itu dibacanya jelas. Berapa ketukan? Satu ketukan. Ya. Kalian sudah paham ya tentang hukum mim sukun. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD.
KPD-nya. Yang pertama, kalian jangan lupa isi dulu identitas ya. Nama kalian masing-masing, nomor absen. Kalau tidak hafal nomor absen tidak apa-apa, dikosongkan saja. Kemudian hari sekarang dan tanggalnya ya. Kemudian setelah itu dibuka masuk ke soal. Yang pertama adalah silahkan kalian cermati dulu ini surat Al-Fil, dibaca, kemudian dianalisis. Nah, perintahnya di sini perhatikanlah dengan cermat Quran surat Al-Fil berikut. Lingkari dan tandai lafaz yang mengandung hukum bacaan mim sukun. Ya. Kemudian, nah, kalian dianalisis, kemudian di bulatan ya, ditandai di bulat, dikasih bulat atau mau digaris bawahnya boleh. Setelah itu, yang kalian tandai lafaz yang ada hukum mim sukunnya, kemudian kalian kelompokkan. Nah, di bawah ini mana yang termasuk mim contoh idgham mutamasilain, mana yang termasuk contoh ikhfa safawi, dan mana yang termasuk izhar safawi. Kemudian kalian harus memberikan alasannya. Contohnya teh gini. Misalkan teh ini contohnya teh kenapa ini idgham mutamasilain? Karena mim mati bertemu dengan huruf mim gitu. Paham teh? Nah, itu ada salah satu contoh alasannya. Bisa dimengerti tidak? Bisa. Nah, kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian untuk mengisi ini ya. Boleh saling membantu temannya. Bisa dipahami tidak? So, ayo sambil ngobrol sambil gini boleh. Mim bertemu mim. Mim. Kiandra Dina kesimpulan ini di mana? Bagaimana anak-anak sudah selesai? Sok yang sudah selesai siapkan satu kelompok secara bergantian ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, hasil pengisian LKPD-nya. Sok silahkan yang sudah siap ke depan kelompok berapa dulu? Atau mau berurut dari kelompok 1? Mau dari kelompok 1 dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertemu ba. Kedua, Idhar Safawi. Contoh lafadznya dari surat Al-Fil adalah alam taro. Alasannya mim mati atau mim sukun bertemu ta. Sedangkan dalam surat Al-Fil tidak ada hukum bacaan idgham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sayyidah Khadijah akan menjelaskan hasil-hasil diskusi kami. Contoh Ifah Syafawi di surah Al-Fil adalah tarmihim bihijab. Alasannya karena ada mim bersukun bertemu ba. Contoh Idhar Syafawi di surat Al-Fil adalah alam yaj'al karena mim mati bertemu dengan ya. Surat Al-Fil tidak ada idgham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan hasil diskusi kami. Contoh Ifah Syafawi dalam surat Al-Fil adalah tarmihim bihija. Alasannya mim mati bertemu ba. Idhar Syafawi alam yaj'al alam taro alaihim tayron. Karena mim bertemu dengan ya, karena mim bertemu ta, karena mim bertemu dengan to. Dalam surat Al-Fil tidak ditemukan idgham mimi. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Materi tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran tadi atau materi hukum bacaan mim sukun. Coba kita simpulkan yang pertama apa? Hukum mim mati atau sukun merupakan salah satu bagian dari ilmu tajwid yang wajib dijelaskan dalam membaca Al-Quran. Ya, betul. Yang kedua, Hukum mim mati atau sukun terbagi ke dalam 3 hukum, di antaranya yaitu idgham mutamatsilain, idgham syafawi, dan ifah syafawi. iya. Yang ketiga, Idgham mimi dibaca gembung apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim, maka wajib dibaca gembung 2 harakat atau 2 ketukan. Yang ketiga, Ifah syafawi dibaca sama 2 harakat apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. terus yang terakhir, Idgham syafawi dibaca jelas 1 harakat apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba. kegiatan pembelajaran hari ini tahap demi tahap sudah dilewati. Tadi mulai dari nonton video, diskusi, tanya jawab, mengisi LKPD sampai kalian mempresentasikannya di depan kelas sudah dilewati dengan begitu baik sekali ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Bagian mana yang kalian senang? Semuanya. Saat menonton video. Oh iya, saat nonton video. Karena kalian jarang ya dalam pembelajaran nonton video. Ada yang lainnya yang disenangi? Ada. Saat bernyanyi. Oh iya, saat bernyanyi. Senang ya bernyanyi itu ya. Sekarang nonton akan ada videonya. Yang Nadine senang karena ada
nyanyiannya. Jadi sambil bernyanyi, jadi mudah untuk memahami materinya ya. Jadi dalam pembelajaran ini ada nggak yang disenanginya? Yang tidak disenanginya maksud ibu, maaf. Ada nggak bagian yang tidak disenanginya? Yang tidak disenanginya apa? Mengisi LKPD. Kenapa tidak disenanginya? Susah. Oh ya, LKPD-nya susah ya? Oh iya. Ya nanti ibu perbaiki lagi LKP-nya. Tapi gimana, LKPD-nya bagus enggak? Bagus. Tapi ada beberapa teman kalian yang tidak senang karena rumit katanya. Tapi enggak rumit ya? Rumitnya kenapa? Mungkin belum bisa baca Quran ya? Ya, kalau belum bisa baca Quran, tentu pasti rumit. Ya. Sudah mampu menjelaskan arti hukum mim sukun? Sudah. Coba, apa itu mim sukun teh? Hukum mim mati atau sukun merupakan salah satu bagian dari ilmu tajwid yang menjelaskan dalam pembacaan Al-Quran. Iya, betul sekali. Ada berapa hukum mim sukun teh? 3. Yang pertama? Atau istilahnya idgham mimi. Iya, idgham mimi. Yang kedua? Yang keempat? Yang ketiga? Ikhfa Syafawi. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, khususnya buat diri kalian sendiri. Kalian bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari ya. Yang selanjutnya kalian lebih baiknya lagi bisa diamalkan ilmu yang kalian dapat itu kepada teman, saudara, ataupun yang lainnya. Nah itu. Dan semoga ilmu kalian barokah ya. Amin. Baiklah, kita tutup acara ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati kalian dari ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis.